menjadi sebuah media peralihan kekuasaan yang adil dan bermartabat. Itu sebenarnya jadi konsen kita. Data pemilih ini kan banyak persoalan di situ ya. Kemarin ini juga Bawaslu telah merilis kemudian agak sedikit 45.000 kalau nggak salah itu 43.000 lebih. Ya. Harapan kita ini menjadi dampak dan menjadi perhatian bagi para bahwa kita tidak main-main. FM Sasaransi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda yang masih tetap mangkal di sini di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Buat Anda yang ingin ikutan berinteraksi langsung boleh Anda menulis komentar Anda di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM di live streamingnya. Silakan aja Anda boleh menulis dalam kolom komentarnya apa pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kita. Kemudian juga di nomor WA dan SMS-nya silakan aja di 081291721177. Makasih Anda yang masih baru gabung. Salam sayang juga buat Anda semuanya yang masih tetap berada di sini. Terima kasih Pak Joko. Kami tahu memang Anda sibuk sekali belakangan ini di tengah menjalankan aktivitas karena ada kontestasi politik ya di pilkada ini. Nah, biasanya anak-anak kan kalau ditanya soal cita-cita tadi pasti ya disebutkan jadi polisi, jadi pilot, tapi nggak apa-apa, Anda sudah menceritakan tadi sebagai tentara, tapi tidak kesampaian, nggak tahu kenapa bisa jadi ketua Bawaslu, kenapa bisa lari menjadi seorang ketua Bawaslu juga. Sebenarnya ketertarikan politik dan ruangnya begitu luas pada masa Anda kuliah gitu ya. Iya, itu yang membuat Anda kuliah dan juga gini, saya terbiasa dengar perbincangan politik, Pak. Biasa gitu ya? Terbiasa dari kecil. Karena Bapak itu memang juga bergelut di politik. Kebetulan dia juga salah satu pengurus Partai Golkar di Kabupaten Asahan waktu itu. Kan dulu memang kan waktu perkebunan itu kan masih boleh. Boleh ya. Bapak kebetulan dulu jadi pengurus Perkapan. Bapak jadi pengurus Soksi dan terakhir kali Bapak pernah jadi komisaris di kecamatan, komisaris Golkar. Dan pindah ke kabupaten. Masa kecil jadi saya sering dibawa Bapak kemana-mana ketemu kawannya, ketemu kawan dan saya dengerin aja mulai dari kecil-kecil. Jadi kebiasaan itu melihat orang tua selalu berbincang politik, maka ada ketertarikan terhadap orang datang ke rumah. Banyak lah ya, kerja-kerja politik itu memang begitu gitu ya. Kecil dan kuliah itu tadi saya bilang, Pak. Kuliah saya bergabung di komunitas-komunitas kelompok studi, di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dan itu membuat pada akhirnya sinkron ya. Apa yang saya dengar pada masa kecil dan dari diskusi-diskusi itu yang betul. Saya bilang tadi bahwa ternyata pemilu Orde Baru itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya dan nggak mencerminkan wajah pluralitas pilihan politik, tapi lebih dominan pada rekayasa politik kekuasaan. Itu yang dia ya. Dan itu pintu masuk ketertarikan kita sebenarnya di situ. Oke, untuk Saiful Anwar Nasution kami ucapkan selamat pagi ya. Selamat pagi juga untuk Radio Masa Kini katanya yang selalu di hati. Makasih, semoga selalu memberi edukasi yang hakiki gitu ya. Selamat Anda mengikuti diskusi kita ini di live streaming video laman Facebook 102,6 FM. Yang lain juga silakan saja Anda boleh berkomentar di sini. Makasih juga semua like-nya. Nah, Pak Joko, dari data yang kami peroleh tadi juga Anda dari kecil juga sebenarnya sudah biasa perbincangan politik, apalagi Anda termasuk produk reformasi barangkali begitu ya, karena begitu konsen pada penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, representasi dari masyarakat dalam hasil proses pemilihan secara langsung. Nah, pada pemilu ini, dari data yang kami peroleh, Anda cukup lama bergelut dengan dunia pengawasan pemilu. Sebenarnya apa yang menjadi concern Anda terhadap ini? Apa yang menjadi prioritas, concern seperti apa gitu? Kalau tadi saya koreksi ya sedikit gitu, cukup lama ya? dalam dunia pengawasan. Kalau dalam dunia pengawasan secara formal bergabung di dalam apa, saya belum lama, saya akuin. Belum lama. Belum lama. Satu periode? Sejak 2017, periode
masih ad hoc satu periode. Satu ad hoc ya. Dan ini periode ini baru ini 2018 sampai sekarang belum lama. Tapi memang ketertarikan saya untuk bergabung di penyelenggara itu yang sudah lama, tapi baru kesampaiannya di 2017. 2017 Anda terpilih menjadi komisioner gitu ya. Komisioner di Panwas. Pada saat pemilihan gubernur, Pak. Iya, Panwasli ya. Dan tapi kalau kita jadi concern saya sederhana saja, Bang. Concernnya itu adalah mengembalikan proses election, proses pemilihan baik itu pemilihan umum menjadi sebuah media peralihan kekuasaan yang adil dan bermartabat. Itu sebenarnya yang jadi concern kita. Adil dan bermartabat. Iya. Agar melahirkan pemerintahan yang representatif. Nah, ini sebenarnya masih jadi tantangan bagi bukan hanya Indonesia tapi juga banyak negara untuk terus menyempurnakan proses pemilunya. Ada banyak kekurangan tentu saja yang masih kita lihat dalam banyak aspek, ya, baik itu aspek bagaimana aspek regulasi maupun aspek sumber daya manusianya yang kita rasakan setelah kita berada di dalam, gitu kan. Makanya kita akuin bahwa kadang-kadang walaupun kita berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diapakan, tetap saja memang terasa masih ada harapan-harapan yang belum bisa terpenuhi. Dan item pertamanya tadi yang Abang bilang pertama itu, masih ada kita persoalan penting terkait dengan persoalan money politik tadi. Itu agenda yang sangat karena itu memang sangat merusak dan pada akhirnya juga tidak dianggap tidak produktif terhadap upaya melahirkan pemerintahan representatif tadi. Nah, itu ditambah lagi ini hari ini bahwa concern kita terbelah dengan masuknya pada persoalan pandemi. Nah, ini kan dari yang sudah dijalani ya beberapa kali ya, mungkin di era reformasi hampir masuki kelima ini ya, kelima kita pemilu gitu ya. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari hasil itu sekarang? Dari sistem yang seperti ini, baik pemilihan legislatif, presiden secara langsung, kemudian semua kepala daerah secara langsung itu. Anda melihatnya seperti apa hasil output dari proses demokrasi itu? Sudahkah seperti hakikat dari reformasi itu? Seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat masa perolehan ke masa reformasi itu? Kalau saya melihatnya sederhana juga, belum semua hasilnya ya. Hasilnya itu, apakah ada perbaikan dari periode ke periode proses pemerintahan? Tentu saja ada. Tentu saja ada ya. Tapi juga masih ada hal-hal yang sampai hari ini kan masih terasa belum selesai agendanya. Ya kalau dalam konteks pengawasan lah, kita dalam konteks pengawasannya. Ya. Masih banyak ruang-ruang yang tentu saja memang perlu kita lakukan pembenahan. Kalau kami di doktrin secara kelembagaan, yang pertama sekali yang harus jadi tugas pengawas pemilu adalah memastikan hak pilih, hak memilih maupun hak dipilih dapat digunakan dengan didapatkan oleh masyarakat dengan baik gitu ya. Nah, kadang-kadang ini yang harus jadi PR kita. Persoalan data pemilih kan masih menjadi persoalan kita yang belum selesai. Data pemilih ini kan banyak persoalan di situ ya. Kemarin ini juga Bawaslu telah merilis kemudian agak sedikit 45.000 kalau nggak salah itu 43.000 lebih. Terus bagaimana Anda melihat itu? Dan sekarang sudah DPS, daftar pemilih sementara pada Pilkada 2020 ini oleh KPU kan sudah ditetapkan 301.101 kalau nggak salah. Itu memang benar atau seperti apa menurut mata elang dari pengawas ini gitu kan? Nah itu Bang. Nah saya pertama yang ingin saya telah jelaskan di sini gini. Banyak waktu itu ketika rilis itu kita tampilkan. Teman-teman kaget, kok bisa begitu? Begitu cepat, hampir 20.000 lebih ya. Ternyata dalam
apa kami? Ini temuan Bang ya. Saya ingin dudukkan dulu sama kita dan sama pemirsa ini bahwa pemaknaan temuan nggak semuanya sudah pelanggaran. Tapi yang kami maknai ada temuan fakta, ada temuan pelanggaran. Yang kita sampaikan bahwa pada saat itu ada sekitar 43.000 itu pada dasarnya adalah masih temuan fakta. Karena ada perbedaan antara apa fakta di lapangan dengan daftar waktu itu DP4 yang disinkronisasi dengan hasil DPT terakhir. Sedemikian banyak dan kami berdasarkan laporan dari jajaran di bawah itu mendapatkan ada 43.000 yang dalam banyak kasus yang sudah punya yang tidak punya EKTP masuk di dalam, yang sudah meninggal masih masuk di dalam. Dan pada akhirnya kita lakukan sinkronisasi dalam secara prosedur lewat pleno di bawah desa, di kecamatan sampai kemarin di kabupaten. Itu ternyata sudah bisa kita temukanlah angka yang sekitar 301.000 itu lewat proses saran perbaikan kepada KPU. Dan itu masih ada nggak kira-kira perubahannya sampai penetapan nanti? Masih sangat mungkin Bang, masih sangat lebih mungkin. Kurang atau bertambah? Bisa bertambah. Bisa bertambah. Bisa bertambah. Bisa bertambah karena memang ini saja kita sudah dari beberapa laporan teman-teman masih ada menyatakan bahwa masih ada yang belum masuk ke dalam DPS gitu. Belum ada yang masuk yang memiliki KTP elektronik. Nah, ini sebenarnya kan jadi persoalan juga dia, Bang. Kemarin dia bisa jadi belum punya KTP elektronik ketika proses pencoklitan. Di waktu yang sama, kadang-kadang kan kita pemerintah juga punya agenda untuk melakukan proses percepatan pemenuhan administrasi kependudukan masyarakat. Yang kemarin belum punya, hari ini bisa jadi sudah punya. Sudah punya gitu ya. Dan yang kemarin itu bisa jadi belum masuk. Dan itu problem nggak? Problem ya. Belum ada sinkronisasi program antara upaya pemerintah dalam mengapakan dengan upaya kita melakukan pemuktahiran data pemilih yang betul-betul mendekati datif untuk dilaksanakannya pemilu pada saat Desember. Nah, pemerintah kan dia saat ini Duscapil lah memberikan pelayanan bagus sampai ke desa-desa menjemput untuk pengurusan EKTP. Sementara dia kadang-kadang yang tahun kemarin dia belum terdaftar, lalu dia sekarang sudah memiliki EKTP, terus hak pilihnya seperti apa? Nah, kalau itu memang sebenarnya dijamin sama undang-undang, Pak. Dijamin sama undang-undang dia memiliki hak pilih. Tapi kalau tidak terdaftar, hanya saja kalau memang ini tidak Pak, misalkan terlalu jauh rentangnya antara apa yang tercatat di dalam DPT nanti dengan mereka yang punya EKTP dengan namun belum masuk dalam DPT. Ini pengaruhnya banyak, Pak. Termasuk pada ketersediaan logistik. Dan itu tentu masalah nanti. Masalah besar gitu. Padahal ketersediaan tambahan gitu kan ada batasan. Cadangan ada batasan ya. 2% saja. Nah, kalau konteksnya Madinah dari cadangan yang sesuai aturan prosedurnya itu dengan bertambahnya pemilik EKTP ini melampaui atau cukup cadangan itu? Kita sampai hari nggak berani berandai-andai lah, Bang. Tapi yang pasti kita melihat ada potensi yang akan bertambah. Dan ini harapan kita, ini bisa dimaksimalkan pada saat proses mulai dari DPS menuju DPS-HP ini. Dari DPS HP dan kemudian menjadi DPT ini kita harapkan bahwa semua ini bisa kelar. Paling tidak mendekati data yang sebenarnya. Data itu ya. Tapi ini menjadi prioritas juga ya sama Bawaslu ya. Prioritas. Untuk dan memang saya bilang dalam doktrin kami yang pertama itu harus dijaga di situ. Itu konsen. Konsen kita. Konsen pertamanya. Oke. Itu masalah DPT, mudah-mudahan itu bisa secepat mungkin dituntaskan dan mendekati kebenaran ya hak pilih dan kerjasama dengan KPU tentunya ya. KPU dengan Dinas Dukcapil ya untuk sharing data. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini, barangkali kan kita sudah melihat perjalanan demokrasi kita, apalagi pada kontes pilkada ini nanti terkait politik uang. Bagaimana Anda melihat ini? Politik uang ini, Bang, saya pernah juga waktu kemarin, Bang, ya, diundang kita bicara juga persoalan politik uang ini. Kalau politik uang ini kan apapun ceritanya enggak baik. Enggak baik. Nah, persoalannya ketika kita sepakat enggak baik itu apa yang harus kita lakukan kan?
Dan sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita untuk melakukan proses menghilangkan money politik ini? Banyak faktor. Dalam beberapa perbincangan kemarin juga lewat JPPR Mandiling Natal kita juga ada diskusi virtual, saya sampaikan bahwa kalau semata-mata kita mengharapkan bahwa untuk menghalang money politik ini kita harapkan bahwa hanya pengawas, tentu saja baik secara sumber daya maupun program kita mengalami banyak kekurangan. Harus ada partisipasi masyarakat yang cukup kuat dari berbagai golongan, terutama faktor-faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat, cara berpikir masyarakat. Kalau di Madinah misalkan cara berpikirnya dipengaruhi sama para ulama misalkan itu kan. Cara berpikirnya dipengaruhi oleh para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat gitu Bang. Itu tentu juga harus menjadi bagian penting dalam upaya untuk menghempang money politik. Dan itu infrastruktur Bang sifatnya. Terlebih-lebih sebenarnya suprastruktur politik juga ini harus memberikan keteladanan. Ini yang harus sebenarnya jadi komitmen bersama. Makanya selalu dalam pemilu itu ada Bang namanya deklarasi anti money politik bersama-sama dengan peserta pemilu, bersama-sama dengan peserta pemilihan. Namun kadang sayangnya kita masih melihat bahwa belum ada komitmen yang cukup. Makanya di tahun 2019 kan sebenarnya kita menemukan pelanggaran sampai pidana itu Bang. Dan bahkan parahnya upaya money politik itu mengarah kepada pemanfaatan anak. Jadi money politik ini tidak hanya sampai di titik orang-orang dewasa atau pemilih, tapi anak-anak kadang-kadang dimobilisasi lewat politik uang. Untuk apa? Untuk menggantikan orang-orang yang nggak hadir di TPS, menggunakan C6 orang lain hadir ke sana karena memperoleh uang. Jadi saya bilang Bang, mulai dari program pengawasan patroli money politik sampai dengan program partisipasi melibatkan masyarakat. Tapi gitu pun kalau misalkan bahwa suprastruktur dan infrastruktur politik tadi tidak bisa bersama-sama kita untuk bergandengan tangan untuk paling tidak Bang, kalaupun mereka tidak berani untuk melaporkan. Melaporkan partisipasi juga ya. Bagian dari keberanian untuk melaporkan, kebagian dari keberanian untuk membawa alat bukti ke Bawaslu, itu bagian dari partisipasi penting agar agar pelaku mendapatkan hukuman dan ini menjadi efek jerah buat mereka. Nah ini jadi bagian dari program penting nggak sama Bawaslu untuk mensosialisasikan dan menyampaikan pada masyarakat bahwa peranan-peranan seperti itu sangat dibutuhkan untuk menjaga agar demokrasi ini terkawal tanpa uang gitu. Tentu saja Bang, saya bilang itu menjadi bagian dari program formal yang selalu kita laksanakan. Selalu gitu ya. Selalu kita laksanakan. Namun nggak semuanya itu kita laksanakan terseremonial. Kadang-kadang kita lewat bertemu secara informal. Pesan-pesan itu selalu disampaikan. Nah dari sudut pandang Anda nih sebenarnya kan yang mendorong politik uang menjadi marak itu apa sih? Apa karena ekonomi yang melebar atau mindset yang seperti apa sebenarnya itu? Kenapa sih marak di setiap pemilu itu ada politik uang sampai merambah sekarang pada pemilihan kepala desa misalnya? Bang? Lebih banyak pada persoalan apa saja? Paradigma yang salah. Nggak usah kita cerita daerah lain, kita cerita Madinah aja. Orang Madinah nggak miskin-miskin kali kok. Nggak miskin amat, nggak susah-susah amat. Tapi kan terjual idealisnya gitu kan? Kadang-kadang. Apakah orang Madinah bodoh? Enggak. Siapa bilang? Cerdas kan? Tokoh-tokoh pinter itu lahir di sini. Tapi masalahnya ada tren yang salah yang kadang-kadang di dalam paradigma berpikir. Orang berpikir kita kan memang dari dulu menyatakan bahwa ini pesta demokrasi dalam rangka kebebasan menjalankan hak pilih. Tapi kadang-kadang ditafsirkan di kalangan bawah ini jadi pesta betul-betul pesta di mana orang yang datang harus makan. Makan dipersepsikan bahwa itu harus dapat uang. Tidak kerja gitu ya. Makan-makan bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan.
pengganti tidak bekerja gitu. Pengganti tidak bekerjanya pada satu hari itu. Karena hari ini itu satu. Baru yang kedua Bang, yang paling penting saya pikir apatisme politik. Apatisme politik. Saya ngelihat bahwa ada persepsi masyarakat yang cenderung alah mau siapapun pemilih apa tetap. nanti yang gitu-gitu aja yang kita ini. Mereka tidak melihat bahwa pilihannya itu nanti berpengaruh kepada hajat hidupnya selama 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena memang wajah pemerintahannya mungkin bisa jadi selama ini juga tidak merepresentasikan harapan-harapan itu ya. Tidak merepresentasikan janji-janji politik yang pernah mereka buat. Jadi memang nggak bisa Bang, money politik ini nggak bisa kecuali kita harus sama-sama. Yang berkontestasi juga harus membangkitkan kembali optimisme politik masyarakat supaya juga tidak terbujuk rayu, tapi lebih percaya pada pertarungan gagasan dan ide-ide. Di sisi lain pengawas juga terus menekan adanya upaya-upaya di tingkat-tingkat suprastruktur dan infrastruktur politik ini untuk yang coba-coba untuk merusak. Semakin baik nggak kira-kira nih gambaran dan juga pelaksanaan kita dulu ini dari tahun periode ke periode hingga periode tahun 2020 ini pilkadanya tanpa money politik uang. Partisipasi paslon itu Anda melihatnya seperti apa untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi politik uang? Partisipasi paslon untuk tidak, ya saya melihatnya gini Bang. Karena memang kita tidak punya laporan yang yang betul-betul datif, kita mengukurnya nggak bisa secara pasti. Tapi yang pasti kita berusaha untuk mempersempit ruang gerak mereka. Itu saja. Makanya patroli anti money politik jalan dan upaya penindakan pelanggarannya juga harus kita kedepankan. Makanya nggak ada satu laporan pun yang berusaha kita matikan, kita teruskan ke pihak yang berwenang. Itu aja Bang. Kalau misalkan apakah mereka lebih baik, kita nggak tahu Bang. Karena memang ini permainan ini kan permainan silent di bawah. Kadang-kadang mereka teriaknya gitu ya? Teriak anti money politik, sepakat dan tanda tangan kampanye anti money politik. Lah di bawah kita belum tahu ini. Tapi karena ada relawan barangkali yang itu kita melakukan pengetatannya di sana. Kita coba apa? Tapi gitu pun Bang, itu pun yang melakukan patroli anti money politik di desa itu kan cuma PKD Bang, ya kan? Bersama dengan Panwascam lah, itu kan PKD. Itu memang nggak cukup sebenarnya untuk bisa melihat dan mengamati semua perilaku pemilih maupun perilaku para peserta pemilihan. Berarti Anda melihat ini masif ya? Masif Bang. Sangat masif dan terstruktur gitu. Masif. Saya pernah juga waktu karena undang kemarin saya bilang yang paling bahaya ini sebenarnya kecuali masif juga permisif. Iya. Kadang-kadang banyak masih cara pandang kita di sini yang harus kita rubah bersama-sama. Ini saya perlunya para opinion leader, para tokoh ulama, tokoh adat untuk merubah persepsi ini. Permisifnya saya bilang begini, kadang-kadang money politik ini sudah tidak lagi dianggap yang tabu. Jadi hak. Sudah diwajarkan gitu. Wajarkan bukan dari sudah diwajarkan ya, atau memang punya persepsi menjadi hak gitu. Iya, menjadi hak seolah-olah malah kalau dulu misalkan partai politiknya yang sekarang yang dulu nawar-nawari. Sekarang bertambah masyarakat yang nanya. Pemilihnya jelas enggak, jelas. Ini saya pikir yang jadi persoalan ya. Dan ini persoalan yang besar sekali ya, menjadi agenda utama. Menggandeng tokoh ulama, menggandeng tokoh adat memang menjadi bagian penting bagi kita untuk merubah paradigma ini. Karena kalau memang tidak dirubah paradigmanya, nanti gini Bang, ada orang waras di tengah-tengah banyak orang gila. Kadang-kadang yang waras ini yang dianggap gila Bang. Ini yang berbahaya sekali gitu ya. Nah, upaya yang dilakukan itu adalah bagian dari tadi ya, menggandeng itu. Terus apalagi upaya untuk menekan menekan transaksional ini, menekan praktik politik uang ini. Sejauh ini upaya yang paling efektif itu apa yang dipersiapkan atau yang dilakukan oleh Bawaslu?
Tadi ada pencegahan Bang ya, upaya pencegahannya kita lakukan lewat upaya merubah persepsi masyarakat. Persepsi dengan menggandeng tokoh. Strategi pencegahannya begitu. Kalau grand strategi selanjutnya tentu aja penindakan Bang. Penindakan. Efek penindakan ini berpengaruh nggak pada efek jera untuk tidak melakukan itu? Harusnya berpengaruh. Harusnya berpengaruh. Bagaimana kita mengukurnya? Ya kan, bagaimana kita mengukurnya? Tentu saja nggak bisa pada saat itu. Kemarin kan kita belum pernah nih Bang ya, belum pernah dalam saya sejak mengamati sejak pemilu 2011. Iya. 2009 di Madinah. Kan belum ada money politik satupun yang masuk pada ranah pidana. Iya. Belum ada. Di 2019 kita coba masukkan. Masuk sampai ranah pidana. Iya. Harapan kita ini menjadi dampak dan menjadi perhatian bagi para bahwa kita tidak main-main dalam persoalan money politik. Iya. Kita tidak main-main. Jadi kita berharap ada dampaknya di tahun 2020 ini. Sanksi ini ketika money politik itu di samping pidana atau apa gitu, sanksi pada diskualifikasi calon itu ada nggak? Ada, Bang. Ada ya. Ada namanya. Itu harus ditetapkan oleh MK atau lewat putusan Bawaslu provinsi. Bawaslu provinsi. Kalau untuk tingkat kabupaten, Bawaslu provinsi dalam mahkamahnya gitu nggak? Enggak. Dalam sidang. Dalam sidang pelanggaran administrasi TSM. Iya. Jadi itu ke paslon. Paslon ya. Tapi nanti putusannya itu ditindaklanjuti lewat KPU. Jadi kalau Bawaslu di tingkat provinsi itu telah memutuskan dalam persidangannya bahwa paslon itu telah melakukan pelanggaran TSM, nanti yang menindak itu adalah laporan dari kita dan kita bagian dari pelapor dan nanti yang akan melakukan persidangan ngambil keputusannya itu lewat Bawaslu ya, provinsi ya. Nah itu memang sudah disampaikan nggak nih sama paslon, sama tim kampanyenya gitu? Sudah Bang. Sudah. Cuman masalahnya kan sederhana Bang. Kami ada hambatan juga. Saya selalu bincang kadang-kadang sama ketua KPU karena ketua KPU ini kan bagian dari teman saya juga di WISU dari dulu. Oh iya. Sama-sama. Kalau di Madinah nih WISU yang megang saat ini. Oh kebetulan. Ketua Bawaslu sama ketua KPU gitu ya. Ngobrol gitu. Sama-sama Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum Pak. Iya. Susahnya kadang-kadang kita ngundang peserta ini yang lebih banyak hadir itu perwakilannya LO. Dan kadang-kadang perwakilannya itu tidak nyampaikan informasi lengkap ketika apa yang kita sampaikan. Jadi ketika mereka melakukan proses internalisasi pemahaman terhadap program dia itu nggak masuk. Internalisasi terhadap kekhawatiran dia untuk melakukan perbuatan yang menyimpang itu juga nggak masuk. Karena apa? Sampai putus di LU. Maka kadang-kadang kita kecewanya di situ. Kalau sudah ada masalah saja baru kita ribut, tapi ketika kita melakukan proses upaya preemptif maupun preventif, teman-teman nggak kurang respon ya. Tapi ada agenda ya, ada agenda untuk mengumpulkan paslon, menyampaikan. Kalau kita semuanya mengumpulkan, kita nggak akan cukup waktu melakukan pengawasan ya. Dan saya yakin paslon juga nggak punya cukup waktu untuk tiap hari untuk kita kumpulkan. Tapi setiap tahapan kita lakukan proses menyurati secara resmi dan mengingatkan klausul-klausul apa yang menjadi larangan, klausul-klausul apa yang menjadi prosedur dalam proses tahapan. Dan apakah itu dibaca paslon atau enggak? Ya. Itu urusan pihak paslon gitu ya. Bawaslu, sahabat Istata Bawaslu sebagai pengawas pemilu sudah barang tentu akan bergesekan ya dengan pelaku pemilu, baik itu di legislatif, para caleg atau cakada sekarang ini gitu ya. Artinya bukan tidak mungkin terjadi kontak atau konflik serta intimidasi dan sejenisnya. Apakah Ketua Bawaslu kita Pak Joko Arif Budiono ini pernah merasakan itu dan bagaimana beliau menyikapinya? Tetap di Ruang Paslah akan kembali hadir selepas jeda iklan berikut ini.